Hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ayatan ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita realisasikan hari ini kita senantiasa mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua manusia mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah sampai hari ini. Terbukti saudara-saudara kita banyak yang ingin menunaikan ibadah sholat Jumat di masjid ini. Tapi berhubung kena kesehatannya, maka dia tidak bisa melaksanakan ibadah bersama-sama dengan kita. Artinya dia berbaring di rumah sakit atau sedang sakit di rumah. Demikian juga nikmat kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini tidak semua orang bisa melaksanakan dengan rasa syukurnya. Terbukti banyak saudara-saudara kita yang di luar sana dengan kesibukannya, dengan bisnisnya atau dengan kegiatan-kegiatan lain sehingga dia tidak bisa bersyukur, tidak bisa melaksanakan ibadah yang seperti apa yang kita laksanakan. Itulah yang harus kita patut bersyukuri bahwa pada hari Jumat ini kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah, aktivitas kegiatan amaliyah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bait dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian disuruh untuk melaksanakan kewajiban sholat Jumat, bersegeralah fas'au ila dzikrillahi wa darul bait. Tinggalkanlah semua kegiatanmu, terutama kegiatan jual beli. Mudah-mudahan dengan seruan itu kamu akan lebih mengetahui atau lebih mengerti ketika kamu melaksanakan, bisa meninggalkan semua aktivitas itu, mengutamakan seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah. Melalui mimbar yang mulia ini khotib juga berwasiat kepada diri khotib sendiri maupun para jamaah sekalian. Tiada henti-hentinya kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dalam arti imtithalul awamir wajtinabu nawahi. Melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya berbekal takwa inilah yang mampu menyelamatkan kita dalam mengarungi kehidupan ini, baik di kehidupan di dunia ini maupun di akhirat kelak. Karena pentingnya takwa ini sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
menyampaikan dalam sebuah hadisnya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa kholiqin nasa bikhuluqin hasanin. Bertakwalah kalian semua dimanapun berada. Ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu mampu menghapus kejelekan maupun dosa kita. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kita ketahui bersama bahwa hari ini kita sudah diberikan nikmat Allah sangat banyak sekali. Di antaranya yaitu nikmat waktu atau kesempatan yang diberikan kita. Hendaklah kesempatan ini mari kita gunakan sebaik-baiknya. Waktu itu ibarat seperti bongkahan es batu. Ketika es itu tidak kita gunakan, mau kita gunakan, dia akan tetap mencair. Demikian juga waktu itu seperti lilin yang menyala. Dia digunakan maupun tidak digunakan, dia tetap akan mencair dan habis. Dan suatu saat pasti akan mati. Itulah waktu yang diberikan kita. Siapa pelaku atau yang mempunyai empu waktu ini adalah kita sebagai pengguna waktu. Ketika kita tidak mampu menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, kita termasuk orang yang rugi karenanya. Dan banyak waktu-waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini sering kita abaikan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, hadis diriwayatkan muttafaqun alaih, baik itu dari Bukhari, Muslim, ada Imam Nasai maupun Abu Dawud, semua ada dalam hadis ini. Nikmatani maghbunun fihi makatsironan katsiron minan nas as-sihhatu wal faro. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu atau terlupakan, terabaikan. Nikmat-nikmat tersebut apa itu? Yaitu as-sihhatu wal faro, yaitu waktu kita sehat dan waktu kita luang atau luang waktu. Dua kesempatan inilah, perkara inilah yang sering dilupakan orang. Karena sehat itu seolah-olah milik kita. Baru kita menyadari ketika kita sakit, pentingnya itulah kesehatan. Ketika dia diberikan kesehatan, dia jauh dari kebaikan, jauh dari masjidnya Allah, jauh untuk melaksanakan ibadah. Tapi ketika sakit, dia berkeinginan untuk melaksanakan ibadah. Ya, kalau seperti itu, alangkah ruginya ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita tidak mampu melaksanakan kebaikan-kebaikan karena kita mengabaikan kesehatan itu sendiri. Dan yang kedua adalah waktu luang. Karena kita berbagai dalam kehidupan ini kita sekarang ini tidak jauh dari gadget maupun dari sarana-sarana yang lain. Dan sarana-sarana lain itulah banyak yang mengabaikan waktu-waktu luang kita sia-siakan. Sering kalau kita nganggur, kita gunakan sarana-sarana itu tidak dengan baik. Bahkan banyak menghabiskan waktu tidak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk main game dan sebagainya. Itulah kerugian yang sering dilakukan oleh manusia itu. Ketika dua waktu ini sering dilupakan atau dilalaikan oleh orang, tentunya kita termasuk orang-orang yang rugi. Karena manusia itu dibatasi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika waktunya sudah habis di dunianya, maka dia akan meninggalkan dunia ini alias mati. Karenanya sebelum kita
meninggalkan dunia ini, mari kita gunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Ketika kita mampu menggunakan waktu itu sebaik-baiknya, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amalu. Wa syarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang baik itu siapa? Orang yang diberikan waktu atau umur sampai hari ini, dia mampu gunakan waktunya untuk menambah amal kebaikan. Dan orang yang rugi itu siapa? Orang yang diberikan waktu sampai hari ini, waktunya tidak untuk menambah amal kebaikan, bahkan menambah dosa atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam hari ini menyikapi waktu ini sangat penting sekali. Allah bersumpah dalam Al-Qur'an, yaitu walaili, demi waktu malam, waduha, demi waktu duha, wal asri, demi waktu atau waktu asar, waktu yang pendek, yaitu waktu kita di dunia ini. Pentingnya waktu buat kita, karenanya itu mari kita gunakan sebaik-baiknya. Seperti apa yang disampaikan dalam surat Al-Asr, wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Siapa saja tanpa terkecuali dia rugi. Siapa yang tidak rugi itu? Illal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang dalam hatinya mempunyai iman. Siapa yang tidak rugi itu? Wa amilus sholihah, orang ketika diberikan waktu, dia isi waktu itu dengan memperbanyak atau menambah amal soleh atau amal kebajikan. Siapa yang tidak rugi itu? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala waktu sampai hari ini digunakan untuk saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita mampu menggunakan waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sehingga kita termasuk digolongkan orang-orang yang beruntung dan insya Allah kita digolongkan oleh ahli takwa. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa'lamu anna amarakum bis sholati nabiyyukum qatimah. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa ajibullahu ila ma da'akum wa shollu 'ala man bihi hadakum. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil muslimin al muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur manasaraddin wahdul khadalal muslimin wa ali kalimata ila yaumiddin warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfa'ana al bala wal waba wal ghala wal fasha wal munkar wasyuyufal mukhtalifata wassada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma baton min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.